Sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita tetap bersama dengan kita dan selalu memelihara, melindungi, memberikan pertolongan dan berkat-berkat-Nya bagi kita semuanya. Sahabat Kabari, pada hari ini renungan kita tujuan Allah di dalam masa sulit. Saya akan membacakan dari Yesaya pasal 41 ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan masa sulit terjadi di dalam kehidupan kita, atau kita diperhadapkan kepada kesusahan, kesengsaraan, dan hal-hal yang membuat kita berada dalam titik yang paling rendah. Bila itu Tuhan izinkan, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, dan kita harus memahami terlebih dahulu latar belakangnya. Kita melihat di dalam ayat 17 dikatakan dari Yesaya 41 ayat 17, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Dengan kata lain, mereka ada dalam masa-masa sulit, mereka membutuhkan air tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka sangat membutuhkan air untuk mereka minum, sampai dikatakan di situ lidah mereka kering karena kehausan dan mereka tidak memperoleh apa-apa. Tetapi kita harus memahami di sini apa yang Allah buat di tengah-tengah masa susah itu. Dikatakan dalam ayat 17 bagian B selanjutnya, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Di sini kita bisa melihat sebelum Tuhan menciptakan sesuatu di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah mereka membutuhkan air di padang gurun tersebut, kita melihat di sini Tuhan mengklaim pertama sekali bahwa Dia adalah Tuhan dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Nah, setelah itu dalam ayat 18 dikatakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ini yang Tuhan buat di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah mereka membutuhkan air. Tuhan bukan hanya memberikan air untuk sekedar diminum, tetapi Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Dan Tuhan akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Ini bicara mengenai mukjizat. Tuhan sanggup mengadakan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 20 tadi, bahwa yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan bukan hanya itu saja, dalam ayat 19 dikatakan, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penangah, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon barangan serta pohon cemara di sampingnya. Dengan kata lain, ini juga bicara mengenai sesuatu yang mustahil, yang biasanya tidak bisa terjadi, tetapi bagi Tuhan itu bisa terjadi. Sahabat Kabari, percayalah, ketika Tuhan mengizinkan masa sulit terjadi dalam kehidupan kita, kita harus memahami, kita harus melihat apa tujuan Tuhan, apa maunya Tuhan ketika Tuhan mengizinkan masa sulit tersebut. Jelas dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan akan membuat mukjizat. Tuhan akan membuat
keajaiban. Tuhan akan memberikan pertolongan dan juga pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita semuanya di masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang ini. Tetaplah melekat pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, semangat, dan terus setia kepada Tuhan. Tuhan pasti memelihara dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Firman yang sangat menguatkan kami Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami ada di masa sulit, Tuhan punya tujuan yang khusus bagi kami masing-masing. Dan Tuhan pasti memelihara kami dengan segala keajaiban, mujizat, kemustahilan. Pasti Tuhan berikan bagi kami semuanya. Dan selalu ada jalan keluar, pertolongan dan berkat-berkat Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.